Siffin itu. Nah, itu. Nabi SAW pada saat sementara membangun masjid, beliau menjadi tamu di rumah seorang sahabat Nabi yang mulia. Siapa yang tahu orang ini? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah nih. Saya tidak tahu mau kasih hadiah apa, tapi saya punya minyak wangi dari Saudi. Bisa dikantongin. Ada yang tahu? Satu balik papan tidak tahu. Sebentar, siapa? Abu Ayyub. Saya mau namanya. Tidak, yang betul tadi Abu Ayyub Al-Ansari. Sa'ad bin Mu'adz pimpinan orang Ansar. Tapi yang betul Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ingin tahu namanya. Ada yang tahu namanya? Hah, minyak wangi Saudi saya pakai kembali nih kalau gitu. Kalau tahu nama saya, tahu nama beliau. Salah. Khalid bin Walid itu nama sahabat dari ini. Ada yang tahu nama saya sama nama ayah saya? Hah? Enggak tahu juga nama saya. La haula wala quwata illa billah. Berarti enggak jadi ini minyak wanginya. Namanya Khalid bin Zaid. Sahabat ini namanya Khalid bin Zaid. Kebetulan nama saya begitu. Nama saya dan nama ayah saya namanya Zaid, namanya Khalid bin Zaid. Ya semoga saja kita seperti beliau radhiyallahu anhu. Ini orang yang luar biasa, luar biasa. Julukannya Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya ada Khalid bin Zaid. Jadi nggak jadi ya, maaf. Saya disuruh pakai sendiri rupanya sama Allah. Jadi teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW menjadi tamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ini sahabat Nabi yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umurnya dan banyak sekali kelebihan dalam Islam. Dan kisah yang masyhur adalah bagaimana meninggalnya beliau di benteng Konstantinia atau Konstantinopel. Di zaman Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, itu sempat ada pasukan besar dibentuk oleh Yazid untuk menyerang Konstantinia. Dan kata Nabi SAW, pasukan yang menyerang Konstantinia akan diampuni dosanya. Maka banyak sahabat yang berlumba-lumba. Waktu Yazid buat pasukan, Abu Ayyub Al-Ansari ikut. Dan umurnya itu kalau tidak salah sudah 99 atau sudah 100 tahun. Ikut berperang. Waktu di tengah-tengah di malam hari, besok sudah mau tiba di benteng Konstantinopel ini, kata Abu Ayyub, hai Yazid, kalau saya mati malam ini, jangan kubur saya di sini, kubur saya di sana, di bentengnya mereka, bentengnya musuh. Gitu kan. Maka kata Yazid, baiklah. Ternyata betul, malam itu meninggal Abu Ayyub radhiyallahu anhu, wafat. Akhirnya jenazahnya dipikul besok pagi, gitu kan? Dipikul jenazah, dibungkus kain kafan kemudian dibawa, gitu kan? Pada saat dibawa teman-teman sekalian, rupanya ada mata-mata dari Konstantinopel ini masuk di pasukan muslimin, pakai baju seperti orang Islam, bisa bahasa Arab. Lalu dia bertanya untuk lihat jenazah dibawa dengan pasukan. Jenazahnya siapa itu? Kata sahabat di situ ada yang hadir di peperangan mengatakan itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW. Kata orang ini, kenapa dibawa-bawa jenazahnya? Dia minta supaya jangan dikubur kecuali di depan benteng Konstantinopel. Mata-mata ini pulang sampaikan ke rajanya Kaisar. Dia bilang kita susah kalahkan umat Islam. Jangankan orang hidupnya, orang matinya saja mau berperang. Itu salah satu kisah beliau pada saat akhir wafatnya, gitu kan. Baik, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyambut Nabi SAW dengan gembira karena ternyata rumahnya beliau di samping masjid, gitu kan. Nabi SAW ingin mudah sholat, rumah beliau lagi sementara dibangun sementara, gitu kan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari pun mengatakan, ya Rasulullah, rumah kami 2 lantai, kami ingin anda di atas supaya anda tidak terganggu. Kata Nabi SAW, jangan, saya punya banyak tamu, jadi lebih baik saya di bawah. Biarkan anda sama istri silakan di atas, gitu. Abu Ayyub Al-Ansari susah menolak Nabi SAW, baiklah pindah ke atas, pindah ke atas. Begitu pindah ke atas ternyata zaman dulu sama dengan sekarang lah. Kadang-kadang kita kalau mau tidur kita siapin air putih ya. Cuma rumah orang seperti saya nanti dari tanah liat. Kalau lantai 2 biasanya dipasangin potongan-potongan kayu ya yang disilangkan kemudian ditaruh di antaranya tanah liat. Jadi bisa ada di antara tanah yang bisa jebol itu semestinya, gitu kan. Baiklah. Yang jelas Abu Ayyub Al-Ansari menyiapkan 1 teko air sama istrinya dan waktu itu lagi musim dingin. Maka tumpahlah air tersebut, tidak sengaja tersentuh oleh Abu Ayyub Al-Ansari, tumpah, basah kena lantainya. Lantai bukan kayak kita keramik sekarang, bisa tembus ke bawah.
dan di bawah Nabi SAW ini. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu majma'in sama istrinya semalam suntuk tidak tidur. Lagi dingin, selimutnya dipakai untuk keringin tanah itu supaya jangan kena Nabi SAW tetesan air. Begitu luar biasa mereka memuliakan baginda Nabi SAW. Besok pagi Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya begini, lebih baik anda pindah ke atas daripada kami merasa berat dengan ini gitu. Lebih baik anda pindah ke atas. Maka kata Nabi SAW, baiklah. Dan Allah mengetahui apa yang kalian buat semalam. Ada pahalanya itu. Allah tahu bagaimana kalian membuat itu. Juga Nabi SAW, teman-teman sekalian, di situ di awal-awal sekali hijrah, masih hari-hari pertama, beliau mengutus juga anak angkatnya yang dulu menjadi anak angkatnya ya. Itu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, diutus oleh Nabi SAW menuju ke Mekah untuk menjemput ya, anak-anak Nabi SAW dan juga anak-anaknya Abu Bakar, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, itu baru dijemput pada saat itu. Dan akhirnya Zaid bin Harithah berhasil menjemput, dan itu adalah terakhir kaum muslimin yang ada di Mekah. Karena waktu Nabi SAW mau hijrah, kita sudah tahu kan ada Asma binti Abi Bakar, ada Aisyah, masih di Mekah semua ini. Asma binti Abi Bakar kan yang membawa apa namanya makanan ke gua di Jabal Thur untuk memberikan makan kepada Nabi SAW gitu kan. Ada juga anaknya Abu Bakar yang lain ya, yang Abdurrahman, dan ada yang lain juga masih tinggal. Anak-anak Nabi SAW juga masih di sana. Dibawa semuanya ke Madinah, dan alhamdulillah pada saat itu berhasil lolos ke Madinah. Ada satu kejadian unik teman-teman sekalian pada saat itu, setelah hijrahnya Nabi SAW dan setelah pembangunan Masjid Nabawi. Begitu selesai masjid ya, maka ada seorang Yahudi, seorang pendeta Yahudi, pimpinannya pendeta Yahudi. Ini orang yang paling hafal Taurat, paling pintar, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini waktu mendengar orang masyarakat Madinah ribut, telah datang Rasulullah, telah datang Nabi Allah, telah datang begini, dia tahu ini. Abdullah bin Salam tahu semua ciri fisik Nabi SAW ada disebutkan dalam Taurat. Hijrahnya ke Madinah juga ini termasuk disebutkan dalam Taurat. Karena memang dalam Taurat disebutkan sebabnya orang-orang Yahudi datang ke Madinah. Kita sudah pernah ceritakan di awal kajian sirah kita. Sebab mereka hijrah ke Madinah teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi sudah turun-temurun, karena mereka tahu Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi SAW, Nabi terakhir. Maka dia tahu betul. Lalu dia bertakbir dengan suara keras, dia mengatakan Allahu Akbar. Kebetulan waktu itu Abdullah bin Salam berada di rumah tantenya atau khalatinya ya. Khalati ini teman-teman dipakai untuk istilah saudarinya ibu dalam bahasa Arab. Dan ini perlu kita sebenarnya terapkan ya, bagi teman-teman yang sudah ikut di pengajian. Coba belajar bahasa Arab dan coba terapkan istilah-istilah ini, karena memang berbeda. Saudari ibu namanya khalah, biasa dipanggil di Indonesia atau orang biasa orang Arab juga panggil khalati, berarti tanteku dari ibu. Kalau tante dari ayah, ammah, dipanggil ammati. Ada bedanya ini. Kenapa kita bedain di sini teman-teman? Selain bahasa Arab juga dalam hukum syar'i beda. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu itu penggantinya ibu. Jadi kalau ibu antum meninggal, yang antum wajib bakti penggantinya adalah saudarinya ibu, dan kedudukannya lebih tinggi daripada saudarinya ayah. Bisa ditangkap ya? Ini secara syar'i begitu. Makanya bedain. Biasakan kita memanggil saudari ibu dengan khalah, kita panggil khalati, atau dan kita saudarinya ibu, ayah kita, saudarinya ayah kita panggil ammati, ya, tanteku dari ibu dan dari ayah. Begitu pula dengan saudaranya laki-laki ya, yang tinggi derajatnya saudara ayah, paman dari ayah, dipanggil biasa kita bilang ammi, ya, pamanku dari ayah. Ini beda dengan saudaranya ibu, yang lebih tinggi saudaranya ayah. Kalau saudaranya ibu dipanggil khali biasanya. Bisa dipahami nggak ini? Udah sarapan belum tadi? Bisa ditangkap ya? Nah, kalau saudara ayah dipanggil biasanya kita panggil ammi, pamanku. Saudaranya ibu khali. Ini beda kedudukannya. Lebih tinggi lebih tinggi saudara laki-lakinya ayah.
Makanya kalau ayah kita berhalangan, kalau akhwat kita, yang boleh gantikan kewalihannya adalah saudaranya ayah. Dan semua wali bagi wanita untuk menikah adalah dari keluarga ayah, nggak boleh dari keluarga ibu. Beda ya. Jadi saudarinya ibu lebih tinggi daripada saudarinya ayah. Saudaranya ayah lebih tinggi daripada saudaranya ibu. Jelas ini? Apa boleh buat kalau nggak jelas juga? Mau pakai bahasa apa lagi? Jelas ya? Anggap jelas sudah. Tapi penting untuk diketahui. Baik. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia kebetulan berada di rumah ammahnya, ya. Tantenya dari ibunya. Maaf, tante dari ayahnya. Dan tante dari ayahnya ini ternyata salah satu pendeta Yahudi juga, perempuan terkenal dituakan gitu. Maka waktu dia dengar ponakannya bertakbir dengan, maaf, khalatinya, saudari ibunya, saya keliru, jangan sampai salah, saya yang keliru, mumpung alhamdulillah masih pada saat ini masih sama Paris yang sama. Jadi Abdullah bin Salam berada di rumah khalatinya, saudari ibunya, karena ibunya sudah meninggal. Dia tahu dia harus bakti dengan saudari ibunya, maka dia berada di situ. Dan ini seorang pendeta Yahudi juga. Maka dia teriak, lalu khalatinya berkata, saudara dari ibunya berkata, "Hai Abdullah, kenapa kau takbir sekeras itu?" Dia bilang, "Wahai khalati, bagaimana saya tidak bertakbir? Bukankah kita semua sudah mengetahui tentang ciri Nabi terakhir dan betul-betul ada pada diri orang ini? Ada pada diri orang ini. Jelas-jelas Muhammad ini utusan Allah. Dan kita temukan dalam Taurat, saya hafal, Anda hafal, tahu semua, Yahudi tahu semuanya. Dan kita hijrah ke Madinah justru karena itu." Kata tantenya, "Baik, pastikan dulu, kamu temuin, kemudian sampaikan kepada saya." Maka Abdullah bin Salam pun pergi kepada Nabi SAW. Lalu dia memastikan dengan banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan Abdullah bin Salam adalah, "Saya akan bertanya kepada Muhammad tentang 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi." Ya, kata Nabi SAW, "Silakan tanyakan." Dia bilang, siapa yang pertama masuk surga? Siapa orang-orang yang pertama masuk surga? Kata Nabi SAW, "Jibril telah datang kepadaku dan memberitahukanku sekarang." Informasinya adalah kaum muhajirin, orang miskin dari kaum muhajirin. Maksudnya adalah muhajir dari Mekah nih, para sahabat Nabi. Ternyata dalam Taurat disebutkan itu. Sudah disampaikan bahwasanya ciri Nabi terakhir nanti itu akan ada pengikutnya dari Mekah dan mereka akan hijrah keluar dari Mekah, dan mereka kebanyakan mayoritasnya orang-orang yang susah, dan ini adalah orang-orang yang pertama masuk surga. Kemudian yang kedua ditanya, apa makanannya ahli surga? Kata Nabi SAW, Jibril memberitahukan kepadaku makanan mereka adalah hati ikan. Tentu nih teman-teman, jangan dibayangkan seperti hati ikan antum di sini ya. Ini hati ikan surga, ya, sudah sulit dibayangkan. Lalu kemudian yang ketiga ditanyakan, kapan anak laki-laki itu mirip ayahnya? Kapan anak-anak ikut ayahnya, mirip ayahnya? Maksudnya jenis kelaminnya, laki-laki jadi laki-laki, maksudnya anak laki-laki, atau ikut ibunya, perempuan. Kata Nabi SAW, kalau sperma laki-laki mendahului istrinya, maksudnya lebih dulu klimaks, anaknya laki-laki. Dan kalau perempuan lebih dulu klimaks, laki-laki terlambat menyemprotkan spermanya, maka anaknya perempuan. Dan ini sebuah teori yang sangat tepat dan benar. Jadi kalau teman-teman mau punya anak laki-laki, maka di hari masa subur istri disepakati, nanti misalnya bulan depan, tahun depan, saya ingin kamu hamil, misalnya dibilang sama istrinya. Baik, diperhitungkan masa suburnya kapan, pada saat itu berhubungan biologis. Selain tentu ulama membahas tentang masalah pentingnya makan makanan sehat seperti kurma, ya, yang bernutrisi dan alami semuanya. Juga pada saat itu kalau mau anak laki-laki, memang si laki-laki lebih dulu klimaks. Di hari hubungan biologis di masa subur itu. Makanannya laki-laki. Jadi perempuannya justru yang menahan diri untuk klimaks. Kalau mau anak perempuan, dibalik. Perempuan yang lebih dulu klimaks dengan rangsangan segala macam, akhirnya dia lebih dulu klimaks, baru laki-laki menumpahkan sperma, baru anak perempuan. Ini penyampaian dalam hadis, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maka kata Abdullah bin Salam, Anda benar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat gara-gara itu. Karena ini penyampaian, kata Abdullah bin Salam, tidak ada yang ketahui kecuali Nabi. Lalu kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah,
orang-orang Yahudi ini kaum Qadar. Kaum Qadar itu suka berkhianat, pendusta. Jadi orang Yahudi memberikan kesaksian itu sendiri, gitu kan? Tentang mereka sifatnya suka bohong. Maka rahasiakan masuk Islamku ini, tapi undang pimpinan-pimpinan mereka. Biarkan mereka datang, pendeta-pendetanya. Disebutlah Abdullah bin Salam, namanya Huyai bin Akhtab, ya, si fulan, si fulan, si fulan. Panggil mereka semua ya Rasulullah. Lalu tanyakan kepada mereka tentang kedudukanku. Setelah tanyakan kedudukanku, baru kemudian Anda, ya, menyampaikan kalau aku sudah masuk Islam. Kata Nabi SAW, baiklah, diundanglah. Ini masih di hari-hari pertama masuk di Madinah, ya. Sudah langsung didakwahi orang-orang Yahudi itu. Maka menyurat oleh Nabi SAW, bukan menyurat, dipanggil orang-orang Yahudi pimpinannya, silakan temui Nabi Muhammad SAW. Datanglah mereka. Padahal mereka datang ke masjid, Abdullah bin Salam disembunyikan oleh Nabi SAW di belakang tembok masjid. Kemudian, karena waktu itu tembok masjid saya bilang tadi masih sangat sederhana, maka orang kalau bicara dari dalam kedengaran di luar, atau orang dari luar kedengaran di dalam. Apalagi masjid Nabi SAW waktu itu sengaja tidak dibuatin atap. Karena kalau udara panas sekali Madinah, gitu kan? Dan ini juga sebabnya kenapa Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu kejadian di Madinah, dan ini hadis jangan disalahfahami, waktu itu panas sekali. Kata Nabi SAW, lambatkan sedikit sholat duhur ini, agar panas mulai redah. Dan itu kejadiannya satu kali itu, gitu kan? Banyak orang mengatakan kalau gitu duhur sengaja ditunda, bukan. Nah ini harus difahamin dulu. Maka datanglah orang-orang Yahudi, kata Nabi SAW, wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya utusan Allah, kalian orang yang paling tahu di muka bumi. Yang paling tahu Nabi SAW adalah mereka, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka tahu betul, seperti kita kenal anak kita, tahu kalau ini Nabi. Saking luar biasa terincikan dalam Taurat itu. Kata Nabi SAW, kalian orang yang paling mengenalku dan tahu kenapa kalian tidak beriman. Berimanlah. Serentak mereka katakan kami enggak mau beriman karena kau bukan dari Bani Israel. Ini kebodohan saja, ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri, kita sudah tahu, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak namanya, ini kalau begini saya enggak datang lagi bulan depan. Musuhan aja deh. Ishak. Nabi Ishak, istri kedua Hajar, siapa nama anaknya? Ismail. Masya Allah, ini bagus. Ismail salam dihafal karena selalu bahas masalah sembelihan, ya. Nah, Ishak ini alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Maka kalau dikatakan Bani Israel, Bani artinya keturunan Yakub. Jadi nama negara Israel sekarang itu namanya Nabi Yakub sebenarnya, gitu kan? Makanya kebanyakan ulama mengatakan panggil negara Yahudi, jangan negara Israel. Karena menggunakan nama Nabi sebenarnya, gitu kan? Dan mereka tidak mengikuti, mereka malah merampas, gitu kan? Baiklah, Ishak ini, Yakub ini alaihissalam keturunannya Yusuf, ya, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Yahya, Zakaria, semua ini dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan, kami berharap Nabi terakhir yang datang nanti, yang mereka sudah tahu akan datang, dari turunan Israel, turunannya Nabi Yakub. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW datang dari turunan Ismail, jalur sebelahnya. Lalu mereka buat isu, mereka mengatakan, kau bukan dari Bani Israel, dari turunan Ismail. Ismail ibunya Hajar, Hajar itu mantan budaknya Sarah. Dari keturunan budak, seperti itulah. Ini kebodohan, hanya fanatisme yang tidak masuk di akal, gitu, ya. Maka akhirnya mereka menolak gara-gara itu. Apa kata Nabi SAW? Wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka bilang dia adalah orang terpintar di antara kami, dia orang yang paling hafal Taurat, dia ulama kami dan anak ulama kami. Maksudnya ayahnya pun ulama kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Maka bilang, enggak mungkin, mustahil. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah datang dari belakang tembok. Hai Yahudi, bertakwa kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kejebak nih. Orang Yahudi rupanya harus dijebak dulu nih baru masuk Islam. Itu pun masih nolak. Serentak mereka bilang, subhanallah, kayak diatur,
bukan satu dua orang, serentak mereka bicara. Dalam riwayat ini dikatakan, dia orang yang paling bodoh di antara kami, dia anaknya orang yang paling bodoh di antara kami, dan seterusnya. Jadi dihina Abdullah bin Salam hanya karena syahadat gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ulama mengatakan perhatikan bagaimana kebodohan Yahudi di sini, karena dia tahu sebenarnya kebenaran tapi dia tolak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tafsir surah Al-Baqarah ghairil maghdub